Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tes bakat skolastik untuk persiapan beasiswa LPDP teman-teman. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi tentang tes numerik yaitu terkait materi aljabar. Di sini teman-teman bisa lihat soal aljabarnya. Jika X pangkat Y dikali Z sama dengan 3 pangkat 2021 dikurang 3 pangkat 2020, maka kita akan mencari nilai dari X plus Y plus Z. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita jangan panik dulu terhadap soal-soal seperti ini. Meskipun pangkatnya besar, di sini soalnya sangatlah penuh trik gitu ya, tricky sekali gitu. Jadi kita bisa lihat sini kan X pangkat Y dikali Z. Nah, sama dengan 3 pangkat 2021 dikurang 3 pangkat 2020. Kita tahu konsep dari pangkat adalah jika kita punya A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya dijumlahkan dengan syarat di sini sama-sama mengandung unsur eh, variabel A gitu ya, atau variabel yang sama. Kemudian kita gunakan konsep ini untuk menyelesaikan soal berikut. Nah, kita bisa gunakan di sini kita keluarkan eh, di sini 3 di pangkat 1 dikali 3 pangkat 2020 gitu ya. Nah, dikurang 3 pangkat 2020. Kemudian karena 3 pangkat 2020 ini sama-sama ada di eh, bagian pertama dan bagian kedua ini, bisa kita keluarkan 3 pangkat 2020 gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan di sini 3 pangkat 1 dikurang dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian kita tuliskan lagi 3 pangkat 2020. Nah, dikali dengan 3 pangkat 1 dikurang 1 itu hasilnya adalah 2. Nah, di sini kelihatan bahwasanya X pangkat Y-nya sendiri adalah yang 3 pangkat 2020. Nah, ini. Nah, kemudian yang Z-nya adalah 2. Jadi kita ketemu X-nya itu 3, Y-nya itu adalah pangkatnya yaitu 2020, sedangkan Z-nya adalah 3. Nah, 2, maaf. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 2025 gitu ya. Jadi soal ini sangat mengandung trik tersembunyi gitu ya. Sehingga kita harus paham apa konsep yang digunakan di soal ini. Kemudian kita lanjut lagi ke soal jabar berikut. Jika seper A sama dengan 2,5, maka nilai dari seper 2 min A berapa gitu ya. Nah, di sini juga tentunya sangat tricky gitu ya. Jadi, kita operate dulu. Seper A itu sama dengan 25, 2,5 gitu ya. Nah, 2,5 itu adalah 5 per 2 gitu ya. Seper A sama dengan 5 per 2. Nah, berarti A-nya kita peroleh 2 per 5 gitu. Nah, kita lanjut ke eh, yang ditanya di soal. Per 2 min A berarti artinya 1/2 dikurang 2 per 5 gitu ya. Kemudian 1 per eh, kita samakan penyebutnya dulu berarti ini 10 per 5 dikurang 2 per 5 kita ketemu adalah 1/8 per 5 sehingga hasilnya menjadi 5/8. Jawabannya adalah yang E gitu. Jadi kita harus tahu eh, trik apa yang digunakan sehingga kita bisa menyelesaikan soal dengan waktu yang seefektif mungkin gitu ya dan jawaban yang seakurat. Nah, selanjutnya kita masuk dengan perbandingan kuantitatif. Nah, sebelum masuk ke soal, kita baca dulu triknya. Eh, Bahwasanya perbandingan itu ada dua, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai seperti itu. Perbandingan
berbalik nilai itu perbandingan antara dua besaran di mana jika satu variabel bertambah, maka variabel lainnya berkurang gitu. Dan sebaliknya. Kemudian kalau misalnya eh, perbandingan senilai itu, jika suatu nilai bertambah, maka variabel lain juga bertambah gitu ya. Jadi di sini harusnya perbandingan senilai ini ya. Senilai. Nih, kemudian kita lanjut ke soal, jika diketahui dosis pemberian satu obat sebanding dengan berat pasien gitu ya. Berarti di sini ada dosisnya, ada beratnya. Jadi semakin berat badannya bertambah, maka dosisnya juga bertambah gitu ya. Itulah artinya di sini dosis sebanding dengan berat badan. Jika dosis untuk pasien dengan berat 45 kilo gitu ya, adalah 12 miligram. Nah, maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 30 kilogram itu berapa miligram gitu ya. Nah, di sini berapa? Nah, secara logika bahwasanya jika berat badannya berkurang, di sini kan 45, kalau misalnya 30 tentunya akan lebih kecil dari angka 12 gitu ya. Kemungkinan jawabannya itu yang C sama D itu nggak termasuk gitu ya. Jadi kita cari hasilnya karena ini perbandingan senilai gitu ya. Jadi jika satu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga bertambah dan sebaliknya. Di sini kita tulis ini tanda tanya ini kita isi dengan X yang kan kita cari. Berarti 12 per X sama dengan 45 per 30 gitu. Nah, di sini kita bisa tuliskan lagi 12 per X. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi 3 per 2. Oke, X sama dengan 24 per 3. Hasilnya adalah 8 miligram gitu ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian kita masuk ke soal tes numerik mengenai soal cerita. Di sini kita baca upah rata-rata 7 orang pekerja itu 25.000 per hari. Jika ada tambahan satu orang pekerja, maka rata-rata upahnya menjadi 23.750 per hari. Maka upah pekerjaan baru adalah gitu ya. Nah, sebelum kita cari jawabannya, kita ketahui dulu bahwasanya rumus rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data, seperti itu. Nah, jika diketahui misalnya 7 orang gitu ya, X bar untuk 7 orang itu ini untuk 7 orang gitu ya. Nah, X barnya adalah 25.000. Bar itu adalah rata-rata ya. Ini artinya rata-rata. Nah, jika ada tambahan satu pekerja, maka upahnya menjadi 23.750 gitu ya rata-ratanya. Jadi untuk 8 orang itu X bar barunya gitu ya. Tulis X bar baru ini lama. Nah, itu 23.750 per hari. Jadi berapa upah kerja baru tersebut gitu ya. Jadi di sini untuk XL bar yang 7 orang berarti X1 tambah sampai X7 per 7 itu adalah 25.000. Nah, sehingga X1 sampai X7-nya itu adalah 7 kali 25.000. Nah, bagaimana dengan X baru? Berarti kan di sini X1 tambah sampai X7, kemudian ada satu orang lagi X8. Nah, datanya menjadi 8 ya. 8 itu rata-ratanya menjadi 23.750. Nah, berarti kita tulis di sini 7 kali 25 gitu ya. Di sini kita bisa otot aja. 5 kali 7
Itu artinya ya gitu ya, 7 kali 2 14. 17. Berarti di sini XB-nya bisa dituliskan menjadi XB kali 8 ya, sama dengan X1 sampai X7-nya ini kita ganti dengan hasil perkalian 7 dengan 25.000. Jadi hasilnya adalah 175.000 ditambah X8. Nah, XB-nya ini sudah diketahui juga di soal 23.750 dikali 8 gitu ya. Sama dengan 175.000 ditambah X8. Sehingga X8-nya itu adalah 23.750 dikali 8 dikurang 175.000. Nah, kalau kita cari, itu akan kita temukan jawabannya sebesar 15.000. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Intinya kita tahu dulu bahwasanya rumus rata-rata itu adalah banyaknya data. Yang ini dibagi dengan total data dibagi dengan banyaknya data. Di sini R-nya itu adalah banyak data. Nah, sehingga kita bisa mencari trik soal ini dengan menggunakan rumus rata-rata seperti itu. Jadi kita ketemu upah pekerja barunya sebesar 15.000. Terima kasih teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau saran silakan tulis di kolom komen. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya.